Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang perakitan PC atau personal komputer. Ini adalah motherboard atau yang biasa disebut dengan papan induk atau biasa disebutnya lagi dengan mainboard. Ini adalah prosesor di mana fungsi dari prosesor sendiri ialah sebagai otak komputer atau yang memproses semua kinerja komputer. Prosesor itu memiliki berbagai macam tipe. Ada yang menggunakan Intel ataupun AMD, dan yang saya gunakan saat ini yaitu tipe AMD. Dalam memasang prosesor kita harus berhati-hati dan kita harus mengikuti kita harus mengikuti slot yang ada di prosesor tersebut supaya tidak terjadi kerusakan agar prosesor masih dapat berfungsi atau bisa digunakan. Prosesor sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang kipas atau pendingin prosesor. Fungsi dari kipas ini ialah mendinginkan prosesor agar kinerja prosesor tidak terlalu panas dan prosesor tidak cepat mengalami kerusakan. Dan kita pasang kunci pada kipas ini. Sudah selesai. Selanjutnya kita pasang slotnya pada slot yang ada di motherboard. Selanjutnya kita akan memasang RAM atau memori, di mana fungsi RAM tersebut ialah sebagai tempat penyimpanan data hanya sementara, dan RAM ini memiliki berbagai jenis tipe DDR1, 2, dan 3. Yang membedakan DDR1, 2, dan 3 ialah jika DDR1 pemisah yang ada pada RAM itu sedikit ke samping kanan, sedangkan DDR2 yaitu tepat berada di tengah-tengah RAM, sedangkan DDR3 yaitu pemisah yang ada pada RAM tersebut berada di samping kiri. Kita akan memasang RAM pada slotnya dan kita tekan sampai slot RAM mengunci RAM. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasang motherboard ini ke dalam casing. Jangan lupa kita pasang baut sebagai pengunci motherboard. Sudah selesai. Dan kita pasang kabel yang dari dalam casing. Ini adalah kabel USB dan ini adalah kabel audio. Kita akan memasangnya pada motherboard sesuai slot yang telah ada di motherboard. Kita pasang di sini karena kabel audio tidak memiliki ada satu yang tidak ada lubangnya. Jadi kita pasang slot yang ini yang sesuai dengan kabel. Dan sedangkan kabel yang ini kita pasang di sampingnya. Sudah selesai. Selanjutnya kita pasang kabel power dan kabel reset.
Sudah selesai. Dan selanjutnya yaitu kita akan memasang power supply atau yang biasa disebut dengan PSU. Fungsi dari power supply ini sendiri ialah sebagai tempat pengaliran listrik, sumber daya listrik ke semua komponen-komponen komputer. Jangan lupa kita pasang bautnya supaya power supply ini terkunci. Sudah selesai. Power supply ini memiliki 3 jenis kabel, yang dimana kabel pertama yaitu besar dan memiliki warna pelangi dan akan dipasangkan ke motherboard. Sudah terpasang. Kabel yang kedua yaitu kabel yang hanya memiliki warna kuning dan hitam. Dan kita juga akan memasangkan kabel ini kepada motherboard. Sedangkan kabel yang ketiga ialah kabel yang nantinya akan dipasang pada hard disk dan floppy disk yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan perakitan tadi. Di sini saya akan memasang floppy disk. Floppy disk ini adalah tempat penyimpanan CD. Kita pasang. Lalu kita pasang baut supaya floppy disk tidak goyang. Dan selanjutnya kita memasang kabel. Ini adalah kabel ATA. Kenapa saya memakai kabel ATA? Karena di sini floppy disknya tipenya ATA. Jadi saya memakai kabel ATA. Kita pasang. Lalu kita pasang kabel yang dari power supply ke floppy disk supaya daya listrik dapat mengalir. Dan selanjutnya saya memasang hard disk, di mana hard disk ini fungsinya untuk menyimpan data. Kita pasang dengan pelan-pelan. Lalu kita pasang baut. Ini. Lalu kita pasang kabel ATA karena hard disk di sini tipenya juga ATA.
Dan kabel ATA ini dipasangkan juga ke motherboard. Seperti ini. Lalu kita pasang kabel yang dari power supply ke hard disk supaya aliran listrik dapat mengalir. Selesai. Sekian dari kami rakitan PC yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membuat simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer atau yang biasa disebut Cisco PT. Langsung saja kita buka Cisco PT. Lalu kita ambil beberapa PC. Pelan-pelan dan kita ambil satu server dan juga ambil beberapa laptop. Kita juga ambil switch dan satu access point. Kita atur dulu supaya terlihat bagus. Setelah itu kita sambungkan kabel strap. Kenapa kita menggunakan kabel strap? Karena kabel strap itu digunakan untuk tipe jaringan client server. Baik, kita ambil kabel strap dan server dihubungkan ke switch. Kita ambil lagi sampai selesai.
Lalu kita juga menghubungkan access point ke switch supaya laptop nanti terhubung secara otomatis. Mungkin sudah cukup dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan simulasi jaringan tadi. Kita klik laptop lalu kita matikan tombol powernya. Dan kita ganti colokan yang ada di laptop ini menjadi colokan wireless. Fungsinya ialah agar laptop bisa terkonek ke internet melalui access point tanpa menggunakan kabel. Lakukan sampai selesai. Matikan tombol powernya. Kita ganti. Lalu hidupkan kembali tombol power. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita beri IP address pada server dengan cara klik config, lalu klik fast ethernet 0 dan kita tulis IP addressnya di sini. Contoh 192.168. Lalu kita ke DHCP, kita klik DHCP, kita klik on, lalu kita ganti gateway-nya. Maka secara otomatis number dalam user akan berubah menjadi yang awalnya tadi 250 menjadi 256. Lalu kita klik save. Setelah itu kita akan mengecek pada PC klien apakah sudah mendapatkan IP address secara otomatis. Caranya kita klik DHCP. DHCP request successful, itu artinya sukses. Lakukan sampai selesai. Kita klik komputer klien, kita klik desktop, lalu IP configuration, lalu kita klik DHCP. Oke. Kenapa pada laptop tidak diatur ataupun tidak diklik desktop untuk melihat IP address secara otomatis? Karena di laptop itu tersendiri sudah memiliki IP address secara otomatis. Kita klik desktop, sudah ada. Begitu pula dengan PC laptop yang lainnya. Untuk memastikan apakah jaringan ini dapat terkonek ke internet, tipe jaringan ini dapat terkonek ke internet, kita klik pesan. Kita akan coba mengirim message dari PC laptop ke server. Sukses atau successful. Kita akan mencobanya lagi dari
PC klien ke laptop, PC laptop sukses. Dan selesai dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.